Hati kami tidak pernah berhenti, penuh dengan rasa syukur. Karena kami menyadari bahwa kami mempunyai Engkau sebagai Bapa Pencipta kami, yang begitu mengasihi kami, yang bertanggung jawab, mau mencari kami, bahkan mengorbankan Tuhan Yesus bagi masing-masing kami, agar kami boleh mempunyai penghalang untuk boleh kembali hidup kekal sesuai dengan rencana bersama Engkau untuk selama-lamanya. Bapak, terima kasih juga kepada Tuhan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami masing-masing, yang telah menuntun, menghibur, menguatkan kami dalam pergumulan kami setiap hari, hingga kami ada sampai hari ini. Bapak, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, agar firman ini berkuasa di dalam hidup kami, dan kami boleh terima dan menyadarinya, dan boleh menghidupkannya, supaya itu menjadi kebahagiaan bagi kami sendiri, dan terlebih menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan demikian semua orang yang melihat dan mengenal kami akan melihat bahwa karena ada Engkau hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat. Ada wajah-wajah baru yang saya belum sempat berkenalan. Nanti mungkin kita bisa berkenalan. Dan juga kepada saudara-saudara family yang bergabung dengan kita melalui Zoom, dimanapun Anda berada. Tapi bagi yang selalu ikut di Zoom, saya kembali menyatakan kerinduan saya untuk bisa bertemu muka dengan muka, kita bisa bersosialisasi bersama-sama, berbincang-bincang tentang kasih Tuhan di tempat ini ya. Jadi walaupun teknologi sudah canggih, jangan membiasakan kita sehingga apa? Menjaga jarak, karena kita harus apa? Saling bersatu ya. Jadi jangan sampai nanti di zaman modern, di zaman anak-anak saya, mungkin cucu saya, mulai ada yang namanya hubungan cinta kasih hanya lewat internet. Menikah tapi tidak pernah ketemu, hanya lewat internet. Wah, itu saya rasa mungkin terjadi loh. Mungkin ya. Karena dengan adanya kesibukan manusia hidup di berbagai belahan dunia, bisa aja saling jatuh cinta, tapi sorry, saya harus kerja di sini, kamu harus kerja di sana, sama-sama punya family, akhirnya hubungan rumah tangga mungkin lewat internet ya, virtual. Tapi saya rasa untuk anak-anak Tuhan jangan sampai itu terjadi. Hari ini saya mau bicara mengulang sebenarnya apa yang saya sudah khotbahkan di Jakarta, di One Christ Jakarta. Karena tema bulan ini karena berhubungan dengan Hari Valentine ya. Betul, rame banget ya Hari Valentine. Walaupun saya secara pribadi kurang setuju berbahayanya Hari Valentine yang diadakan setahun sekali, sehingga akhirnya kita mengasihi itu setahun sekali. Betul kan ya? Nah, itu yang kita mau belajar sekarang ini, bahwa yang Tuhan mau itu bukan Valentine setahun sekali, tetapi Valentine setiap hari. Amin, saudara? Ya. Waduh, karena budgetnya besar juga nih kalau Valentine setiap hari gitu ya. Tapi sebenarnya hari kasih sayang itu tidak perlu duit ya. Kalau istri kita perlunya dibelikan bunga yang mahal, itu istri materai berarti. Betul kan ya? Asal dibilang I love you, mungkin kita peluk sayang, pasti semua istri sudah senang. Itu yang saya percaya ya. Jadi hari ini kita juga akan bahas, saya mau membahas mengenai bagaimana sebenarnya Tuhan mengasihi kita semua loh. Jadi memang kita sudah tahu ada ayat 1 Korintus kasih itu begini ya. Tapi kadang-kadang wujudnya seperti apa sih aplikasinya dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar Tuhan itu sungguh mengasihi saya dan saudara? Saya coba mempelajari dan menyelidiki, dan saya mendapatkan ada 7 cara sebetulnya Tuhan mencintai saya dan saudara. Dan 7 ways of loving ini sebagai satu fakta saya mau katakan bahwa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga besar kami. Saya selalu bikin plakat kepada setiap anak saya mau menikah. Pada waktu hari tunangan saya bikin plakat isinya 7 ways of loving. Jadi bagi anak pertama, Mandy ada bersama kita dengan Brian anak kedua, ada bersama kita dengan Brandon yang akan menikah tahun ini di bulan Agustus. Juga baru-baru tunangan saya berikan plakat ini. Karena terus terang ini menjadi berkat sekali. Coba saudara nanti dengarkan, ini menjadi berkat kalau memang kita mau menghidupkannya dalam kehidupan cinta kasih kita. Ya, karena itu yang memang Tuhan rumuskan dan yang Tuhan kehendaki. Dan satu saya tekankan,
Saudara harus percaya, harus yakin bahwa yang saya bicara ini bukan dongeng. Saudara harus percaya, sebagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara, Tuhan juga menghendaki kita mengasihi satu dengan yang lain, juga mengasihi Tuhan dengan cara yang sama. No more or no less, ya. Jadi jangan berpikir gini, oh kalau mama harus sayang anak begini, tapi kalau anak kan nggak perlu dong sayang mama seperti itu. Kan anak kan tidak sempurna, kan begitu ya. Kira-kira begitu nggak? Saya mau tanya ibu-ibu di sini, apakah mau mengharapkan anaknya mengasihi sama seperti ibu mengasihi anak-anak nggak? Amin ya, jangan malu-malu ya. Amin atau tidak amin gitu ya. Oke, jadi kita mau learning, mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus bahwa itu adalah manusia the greatest man, manusia terbesar yang pernah hidup di muka bumi ini, dan bagaimana dia menunjukkan cintanya apa bagi kita. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan apa? Ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga ini akan tetap ada selalu, ya. Karena kalau tidak ada faith, bagaimana kita mau tetap berharap? Betul? Ya. Dan untuk apa kita berharap kalau tidak ada kasih? Jadi, tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 3 ayat yang ketiga, bahwa di antara ketiga itu yang terbesar adalah apa? Kasih, ya. Love. Bahkan ada ayat tersingkat di dalam kitab Yohanes dikatakan God is love. Satu kata aja kalau mendescribe Tuhan itu siapa? Love. Coba besok-besok bikin kartu nama ya. Mengenal diri sendiri adalah love. Jadi kalau memperkenalkan sama orang lain, love. Wah, luar biasa. Itu udah kata yang paling lengkap. Siapa kamu? Love. Wah, luar biasa. Ya. Oke, slide berikut. Nah, apa ini? Itu siapa? Kenalin kan? Ya, ini saya sedikit spill, sebenarnya sebagian dari family sudah tahu. Ini foto saya bersama istri saya di sini, ya. Ini lagu kami yang kedua, ya. Jadi saya cuma mau sharing ya bahwa saya coba menghidupkan cinta ini dalam kehidupan, dan saya sudah banyak menuliskan lagu sebetulnya buat istri saya sejak jatuh cinta pertama kali. Cuma memang baru belakangan ini anak-anak saya agak merelakan saya boleh merilis dan mempublikasi gitu ya. Karena kelihatannya anak-anak selama ini malu gitu kalau kelihatannya bapaknya nih romantis atau terlalu bucin gitu kan ya. Jadi maunya bapaknya dikenal angker. Ya, pendidik ahli teknologi gitu ya, entrepreneur gitu ya. Tapi puji Tuhan, karena saya sudah umur 60 sekarang bersama istri, saya mau hidup 100 tahun. Ya, saya tidak pernah pensiun sebagaimana Tuhan kehendaki. Tetapi saya nggak mungkin hidup selamanya, betul kan ya? Jadi ya saya senang lah kalau saya bisa setidaknya sudah ada di YouTube, gitu, kenang-kenangan untuk anak dan cucu. Karena saudara tahu bahwa kita ini diingat cuma 3 generasi. Tahu nggak itu? Itu kenyataan. Kalau ditanya sama saya sekarang grandpa saya siapa, saya tahu. Siapa lagi bapak dari ini saya udah nggak tahu. Jadi saya cuma tahu bapak saya siapa, lalu papahnya siapa grandpa. Tapi grandpanya lagi sampai berapa generasi saya nggak tahu. Siapa di sini yang tahu? Hebat banget. Berarti kamu ahli sejarah. Biasanya 3 generasi lupa. Jadi saya berharap dengan adanya di YouTube internet ini multi generation nggak bakalan lupa ya. Nanti betul nggak? Tuh kakek nenek buyut. Saya nggak tahu udah sampai level berapa Tuhan Yesus baru datang. Semua akan lihat ya. Jadi dalam lagu ini nanti saudara boleh nonton aja, ada di YouTube video klipnya semua. Jadi intinya adalah ini suatu ekspresi bahwa memang cinta itu harus sedemikian. Nah kita akan bahas ya. Slide berikut. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi cara mencintai yang pertama, saudara, dikatakan adalah to love like there is no tomorrow. Mencintai seakan-akan tidak ada hari esok. Jadi hari ini adalah hari terakhir. Coba pikirkan sejenak. Kalau suami, istri, atau kekasih atau anak kita, kata dokter divonis ini hari terakhir. Besok dia meninggal dunia. Kira-kira apa yang saudara akan lakukan? Oh, bagi yang dendam kesumat mungkin langsung ditumpahkan semua unek-unek. Iya, kamu setelah bikin saya begini. Jangan begitu ya. Tapi kalau kita betul mengasihi, kita akan melupakan semua
permasalahan, bahkan kita menghargai banget momen detik-detik karena itu tidak akan apa? Tidak akan kembali. Nah, ini yang diajak buat kita semua. Tuhan bagaimana menunjukkan kepada kita bahwa Dia mencintai kita itu setiap hari selalu baru. Ya, Tuhan itu nggak mencintai dengan besok masih ada kesempatan. Enggak demikian. Makanya kalau kita pelajari di dalam doa Bapa kami, Tuhan ajarkan apa? Berkatilah kami untuk hari ini. Memang Tuhan ajarkan kita untuk tidak khawatir. Tetapi kita Tuhan mau kita menyadari bahwa Tuhan itu peduli banget kalau mau kasih berkat hari ini, bukan nanti. Paham ya? Tuhan itu bukan penyebar janji palsu. Paham ya? Mungkin di antara kita bisa begitu. Kalau anak nanya, Pipi, Papa kapan beliin sepeda baru? Nanti ya. Habis nggak ada jawab lain gitu. Ya udah jawabnya gampang, nanti. Kalau nanti kan nggak ada batas waktu. Nanti. Terus kalau anak tanya lagi, gimana Pi? Udah belum? Belum waktunya, kan nanti. Ya udah nanti itu it's an unending limit of time. Makanya saya paling nggak suka kalau jawabannya nanti. Semua harus jawaban yang pasti. Tanggal berapa? Sebut aja, nggak apa-apa. Tahun yang penting ada kepastian, kan begitu. Nah, Tuhan itu selalu pasti. Itu yang kita harus pelajari. Di dalam firman Tuhan juga di kitab Yakobus Tuhan ajarkan gini, kita itu hati-hati dalam hidup, jangan sombong, bikin rencana mau gini, mau begitu. Tahu nggak, hidup kita itu sama seperti uap. Coba saudara baca di kitab Yakobus 4. Seperti uap atau asap yang tertiup angin. Pernah lihat nggak uap? Asap rokok lah. Ketiup angin, mana lagi tuh asapnya? Hilangnya mudah. Dan memang hidup kita itu seperti itu. Saya ini baru jatuh 3 minggu yang lalu. Mendadak jatuh aja begitu ya. Terjadi celaka. Begitu juga kematian. Jadi Tuhan mengajarkan kita, hargailah setiap hari yang kita miliki. Seakan-akan itu hari yang terakhir. Tidak ada besok. Perbuatlah segala sesuatu yang kita mau perbuat hari ini. Jangan tunggu besok. Jadi kalau saya ajarkan misalnya to love like there is no tomorrow, itu seperti kata lain adalah every day I love you. Jadi kita mencintai setiap hari. Jadi kalau sekarang siapa nih pasangan, ada anak, bapak, semua antara, ayo kalau memang mau bilang sayang, bilang sekarang I love you daddy, I love you mommy, I love you dear. Bilang setiap hari. Siapa di sini yang nggak suka? Yang resek, kayaknya resah. Oh enggak, Cici, jangan ngomong terus sama anak gitu. Jangan ngomong sayang mama terus ya. Awas ya, besok bicara lagi. Saya rasa kalau mama papa begitu mesti pergi ke psikiater. Betul nggak? Karena sudah nggak normal. Sebab ciptaan Tuhan awalnya kita sedang banget dikasihi. Tuhan menciptakan manusia itu dalam makhluk yang mempunyai kapasitas untuk saling mencintai. Dan yang dibutuhkan adalah cinta. Saudara ingat ya, pernah dilakukan eksperimen, orang diberikan harta, kemewahan, hidup sendiri, nggak tahan. Cuma paling tahan berapa lama, nggak bisa. Kita itu udah makhluk yang perlu dikasihi dan mengasihi. Sudah hukumnya ya. Jadi cara mencintai ini mengajak saya dan saudara, yuk kita tabur dan ciptakan sebanyaknya memori yang indah untuk dikenang. Jangan biarkan setiap hari berlalu begitu saja. Bagi kita yang sudah punya anak nih, kadang-kadang anak masih kecil maunya nempel sama kita ya. Kita kayaknya, udah jangan dekat, papa mau baca, mau belajar, mau 1 kali. Setelah anak saya gede begini udah punya pacar nih Alex ya. Saya ajak, yuk pergi temenin papa, nggak mau. Maunya sama pacarnya aja. Ya kan? Jadi segala sesuatu ada waktunya, makanya jangan kita take it for granted tadi dikatakan, masih ada nanti kapan saja, jangan. Saya selalu menghidupkan, saya selalu memprioritaskan kepentingan istri. Kalau dia ajak saya kemana, saya usahakan tidak menolak. Kalau rapat saya bisa saya cancel. Gitu. Karena kenapa? Saya pikir, belum tentu ada kesempatan lagi besok. Saya nemenin dia pergi berbelanja. Misalnya, coba kalau kita ada attitude seperti itu, setiap hari dalam hidup kita itu akan indah banget. Waduh, saling di rumah itu kalau boleh ada aura, bisa ada meteran, bisa dilampuin, warnanya udah merah dan kedaduan karena penuh dengan cinta di dalam rumah itu. Betul nggak? Ya kan? Jadi inilah pelajaran pertama bagi saya dan saudara. Apa?
untuk mencintai setiap hari. Seakan tidak ada hari esok. Ya, jadi hargailah, sadarilah bahwa segala sesuatu yang ada ini akan tidak ada. Jadi saya menyadari bahwa satu kali saya nggak tahu siapa dipanggil Tuhan dulu nih antara istri saya dengan saya. Saya sudah bisa bukan bikin orang khawatir dan jadi ketakutan. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau saya sudah bisa berpikir, satu kali ketika mungkin saya khotbah di sini, istri saya sudah tidak ada. Selagi ada nih sekarang saya bilang I love you sayang, betul? Betul nggak? Lebih baik saya ngomong begitu, I love you Liz, ya kan? You are the best gift that I ever had in my life, kan begitu? Daripada satu kali dia tidak ada lagi. Itu jadi kita coba menyadari kehidupan seperti itu, ya. Jadi mulai sebentar siang kalau ada papa mama jauh dimanapun telepon, Pak, Ma, I love you ya, maaf ini. Itu it's very nice, itu sangat bagus sekali, ya. Saya selalu dengan istri sebelum tidur selalu pasti ngomong sayang gini dan maafkan dan segala macam, karena bisa jadi besok nggak bangun, betul nggak? Bukan kita orang bilang pesimis. Ya, tapi do whatever you can do to show you love every day. Itu yang Tuhan lakukan. Ya, saudara tahu ini satu mungkin ya orang bertanya, banyak orang nggak percaya. Apakah betul Tuhan itu tahu masa depan ya? Bagaimana? Mungkin di antara kita ragu nih. Apakah betul Tuhan tahu masa depan? Karena begini, ada orang begini. Saya juga dulu punya pemikiran gitu. Kalau Tuhan tahu masa depan, berarti Tuhan tahu dong saya selamat atau enggak selamat. Ya kan? Tuhan pasti tahu. Oh, saudara Alex, saudara Purwa, Brandon, Renner gitu masuk surga atau enggak pada waktu Tuhan Yesus. Tahu enggak? Tahu. Lalu pertanyaan saya, kalau sudah tahu ngapain Tuhan kamu menunjukkan cintamu kepada saya setiap hari? Kamu cari saya yang sudah sesat. Kamu menunjukkan begitu besar kasihmu. Betul enggak? Kalau toh ujung-ujungnya engkau tahu aku akan mengkhianatimu. Betul? Itu yang saya belajar. Tuhan is, I love you like there is no tomorrow. Nggak penting urusan nanti kamu setia atau enggak setia sama saya. Sekarang hari ini kamu ada. Saya mau menunjukkan kasih dan memberikan berkat saya. Itu luar biasa Tuhan. Yang penting hari ini. Kita seringkali selalu pikir nanti. Mau pacaran juga gitu. Wah, ngapain saya baik-baik sayangnya nanti kalau saya dikhianati. Orang udah banyak sekarang hidup itu udah nggak hari ini. Hidupnya semua yang akan datang. Betul? Justru Tuhan bilang kita harus hidup per hari. Saya orangnya begitu. Makanya kalau ada yang tanya, kok saya, ya maaf saya bukan puji. Katanya saya awet muda. Saya umur 60 tahun. Gitu. Puji syukur. Kenapa? Saya nggak pernah worry pikirin anak-anak saya semua tahu. Ngapain saya hidup pikirin, besok kenapa ya? Besok ada ini. Aduh, capek banget. Nikmatinya hari ini. Betul gak? Nikmati, coba kalau kita nikmati setiap hari dengan optimis, saudara akan berbahagia banget. Betul? Ya, bukan berarti menjadi orang yang tidak punya rencana, bukan juga ya. Itu orang selebor juga ya kan. Misalnya pikirin amat soal makan nggak begitu juga, tapi not to worry ya. Untuk meng-appreciate setiap hari. Oke. Yang kedua, saya rasa pertamanya sudah bagus loh. Saya bilang kita cukup mempraktekkan yang pertama aja, saudara akan bahagia. Saya ada di rumah tangga saling berkasih-kasihan. Wah, saya kangen kamu. Terima kasih ya kamu begini. Wah, udah luar biasa. Saya pasti di kantor juga pasti luar biasa deh kalau bos sama anak buah udah begitu. Terima kasih bos sudah hire saya. Terima kasih juga kamu sudah bekerja baik. Wah, kalau kayak begitu semua. Kayaknya semua kehidupan tuh akan indah sekali. Yang kedua, saudara. To love with all your heart. All the very best. Mungkin kalau saya boleh kata adalah there is no one else in your heart or nothing you will not do or give for. Jadi nothing too expensive or impossible for love to give. Itu saudara kalau mau tahu statementnya. Tidak ada sesuatu pun yang cinta tidak mungkin berikan. Buktinya apa? Tuhan Yesus. Apakah enggak kaget? Semua penghuni surga para malaikat kaget saudara. Tuhan mau meninggalkan keilahiannya. Saya masih kecil suka baca buku cerita dongeng H.C. Andersen. Itu aja sudah menakjubkan seorang pangeran mau pura-pura jadi pengemis supaya dapat calon istri yang baik. Sekarang juga banyak yang praktekkan seperti itu. Tapi itu sifatnya sementara loh. Cuma sementara meninggalkan istana pura-pura jadi pengemis, tapi dia tetap pangeran.
Nanti begitu dia mengekspos the real identity, dia balik lagi hidup di istana, tetap jadi pangeran dan jadi raja. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Saudara, ini yang saya mau saudara sadari. Tuhan Yesus tinggalkan keilahiannya jadi manusia. It's not turning back. Saudara yang mesti sadari itu. Saya udah ulang-ulang. Beda, saya waktu muda suka nonton film Sun Gokong. Tahu Sun Gokong? Keras sakti. Wah, keras sakti mah tinggal menjelma. Tat jadi wanita cantik. Tat jadi gini. Balik lagi jadi Sun Gokong. Tuhan Yesus tidak sedang melakukan hal itu, saudara. Betul-betul berinkarnasi. Betul-betul berubah. No turning back. Saya mau tanya, siapa manusia yang bisa jadi Tuhan? Ayo, siapa di sini yang rasa saya bisa jadi Tuhan? Nanti. Enggak pernah. Kita manusia yang berdosa. Ya, karena kasih karunia kan kita dikuduskan. Betul. Tidak pernah manusia menjadi apa? Tuhan. Kalau gitu, kalau Tuhan Yesus saudara sudah betul-betul jadi manusia, dia bisa balik nggak? Jadi Tuhan? Nggak bisa. Saudara mesti sadari itu. Itu satu pengorbanan. Jadi kalau saudara baca tulisan Roh Nubuat dan segala macam saudara baca. Nanti Tuhan Yesus akan hidup bersama kita di dunia baru ini. Sebagai Raja kita. Tidak kembali di kerajaan surga, saudara. Tubuhnya tetap yang terluka, bolong. Betul? Jadi saudara mesti sadari itu. Ini satu kasih yang luar biasa. Orang kalau belum bisa menerima, dianggap saya ini menghina Tuhan Yesus. No. Justru saya memuliakan dia. Tidak ada kasih yang sempurna seperti itu. Ada di sini yang mau meninggalkan harta kekayaannya, status segala macam, selamanya untuk seseorang, belum tentu. Bahkan dia meninggalkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Jadi itu bukan sandiwara. All the best he can give. Apalagi sih yang saudara mau tuntut dari Tuhan saudara? Apalagi? Semua nyawanya diberikan. Semua statusnya dia tinggalkan. Apalagi? That's the best love can give. Itu Tuhan sudah tunjukkan kepada saya dan saudara. Bahwa dia mengasihi dengan sepenuh hati. Tadinya saya berpikir, mengasihi sepenuh hati itu, kalau saya mengasihi istri saya sepenuh hati, yang penting tidak ada wanita lain di dalam hati saya. Kan gitu pengertian kita selama ini. Oh, ternyata itu pengertian masih cetak, masih dangkal. Kalau saya mengasihi istri saya dengan sepenuh hati, with all my heart, bahkan di hati saya tidak ada diri saya sendiri. Luar biasa. Tidak ada diri saya sendiri. Saya mengasihi dia dengan sepenuh hati sehingga saya rela mengorbankan diri saya. I am nothing, but she is everything. Itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Amin gak? We are everything for him and he is nothing. Lihat. Dia bisa rela sampai sehina itu, serendah itu. Tidak ada sandiwara saudara. Itu satu pertarungan benar. Bahwa Tuhan Yesus diuji oleh setan betul-betul bisa jatuh. Kalau sampai jatuh. Dan kalau jatuh gagal semua. Dan binasa. Kalau itu sandiwara, setan mana mau goda-goda sih. Itu sebuah sandiwara. Ya sama aja bohong. Justru karena setan lihat peluang besar. This is the biggest opportunity ever. I can defeat him. Karena di kerajaan surga nggak mungkin mana bisa malaikat mengalahkan Tuhan pencipta. Tapi pada waktu pencipta menjadi manusia biasa seperti kita, itu kesempatan terbesar. Betul? Jadi saudara pahami, to love with all your heart itu tidak main-main. Ya. Jadi coba kalau kita menghidupi seperti itu. Karena saya dengar zaman modern ini sudah sulit menemui cinta yang sejati with all your heart di dalam kaum remaja. Kenapa? Karena sudah sering terjadi hianat mengkhianati, palsu, menyakiti segala macam. Sehingga katanya yang ada adalah cinta kalkulator. Cinta kalkulator, saya tinggal hitung. Mobilnya berduit. Gimana masa depannya, semua kalkulator. Sebetulnya cinta yang sejati itu adalah cinta yang penuh pengorbanan. Kayak Tuhan Yesus mencintai, waktu dia tinggalkan semua kerajaan surga, keilahiannya, apakah dia ada bertanya, sia-sia nggak ya? Ya kan? Manusia akan jadi bertobat setia atau enggak? Enggak. Tuhan katakan no matter what. Ya. Jadi cinta itu memang betul begitu saudara, no matter what. Saya nggak ada pikir untung rugi waktu saya cinta sama istri saya. Saya nggak pernah hitung-hitung, saya cukongin dia makan berapa, saya jemput dia berapa. Saya nggak ada untung rugi.
kalau zaman sekarang orang bisa pikir gitu, rugi kalau sampai putus nggak jadi istri. Malah ada yang minta balikin. Balikin dong, kemarin cincin saya kasih itu, kan nggak jadi. Nah, jadi cobalah kita belajar mengasihi seperti ini. Memberikan selalu yang terbaik. Itu loh, yang terbaik. Dan ini juga hati-hati ya jebakannya ya. Terbaik itu bukan absolut. Terbaiknya setiap orang itu tidak sama loh. Tidak semua harus 10. Kalau kaki saya lagi pincang begini agak cedera, terbaik saya lari itu mungkin kecepatannya seberapa. Saudara jangan paksa saya suruh lari seperti saya kaki normal dong. Paham gak maksud saya gak? Kadang-kadang begini juga kita istri suka membanding-bandingkan suami dengan suami lain. Mungkin dia bandingkan suaminya dengan seorang konglomerat. Kalau beliin hadiah, mobil baru, jet pribadi baru, cincin berlian baru. Nah, mana mampu suaminya yang tidak kaya seperti konglomerat, betul nggak? Jadi pengertian all the best adalah kita juga mesti expect the best juga, the best dari sudut siapa? Orang itu. Apakah sudah memberikan yang terbaik? That's the best. Paham maksud saya? Jadi nilai 6 itu kalau memang dia cuma bisa 6, dia sudah kasih 6-6-nya. That's all the best. Walaupun dia bisa kasih 10, dia kasihnya cuma 8. That's not all the best. Kalau kita mungkin pernah dengar, ingat perumpamaan cerita kisah nyata Tuhan Yesus menyaksikan seorang janda tua, ya kan? Yang memberikan 2 keping uang persembahan, dia bilang apa? That's all the best. With all her heart. Karena itu uang sisa, nggak ada lagi untuk makan. Kalau kita mungkin bisa memberikan 1 juta keping, tapi dari sebagian miliaran keping yang kita miliki. Saya lihat di situ ya. Jadi coba kita hidupkan seperti itu, all out kepada istri kita, kepada anak kita, tanpa perhitungan, selalu memberikan yang terbaik, kita akan berbahagia. Ya, jadi jangan lupa to love with all your heart sampai kita selfless. Sampai diri kita itu tidak ada. Kalau saya banyak lihat contoh dalam ibu-ibu ya. Biasanya saya lihat tuh ibu-ibu mengasihi anak itu sampai selfless. Coba, saya lihat nih istri saya kelihatan modelnya ya. Begitu punya anak, dia nggak mikirin lagi belanja cari baju sendiri. Shopping carinya baju anak terus. Ngerti gak? Pikirannya anak terus. Betul? Karena saya suka cemburu. Saya bilang kamu lebih cinta anak daripada saya kali ya. Itu gak Lex kita kadang-kadang sebagai bapak gitu. Kalau udah anak sakit nih begadang semua. Pokoknya anak deh. Ya kan? Makan yang penting anak dulu. Itu luar biasa. Itu yang namanya selfless with all your heart. Sayang sekali zaman sekarang kalau ibu udah terkontaminasi. Banyak korban dalam keluarga sehingga anak tidak merasakan kasih sayang. Ya. Jadi dikatakan di Efesus 5:2, husband, love your wife. Just as Christ loved the church and gave himself up for her. Jadi kita mesti mengorbankan bahkan hidup kita. Jadi istri juga harus begitu ya. Jadi bukan berarti saya ini bicara hanya suami-suami kepada istri. Lalu istri besok, Bu Ibda sama Pak Agung, ingat Pak Pura khotbah apa. Ya kan? Ini timbal balik loh. Ya, istri juga begitu harus mempraktekkan hal ini. Oke? Yang berikut adalah to love just because of love. Ini luar biasa. Coba saudara, bisa nggak kita belajar semakin sempurna hubungan kasih kita dalam rumah tangga? Mulai tidak menuntut. Bisa nggak? Tapi seringkali kan kita banyak tuntutan. Dan biasanya karena banyak tuntutan dan tidak terpenuhi, bubar rumah tangga itu. Percaya? Suami berharap, wah istri harus pintar masak dong. Harus bangun lebih pagi dong. Harus begini dong. Istri juga mulai keluar daftarnya lebih menyeramkan lagi. Ya kan? Suami harus begini dong. Begini. Akhirnya ribut selalu menuntut. Kamu tapi nggak begini, saya tidak begini. Itu berbahaya. Karena love yang benar adalah seperti Tuhan Yesus. I love you no matter what. Saya mengasihimu bukan karena kamu baik. Bukan kamu ganteng. Kamu cantik. No. Nothing I can expect from you. Seperti orang tua seharusnya mengasihi anak begitu. Saya mengasihimu, saya beli semua uang yang saya ada, saya belikan baju untukmu segala macam. Saya tidak ada harap kembali. Wah, dicatat.
Nanti satu kali kalau anaknya lupa, dia mulai keluar unek-uneknya. Nih, ingat nih, bonnya masih papa simpen nih. Hah? Mama simpen. Beliin baju waktu kamu ulang tahun umur 17 tahun. Berapa duit? Mana sekarang? Ya kan? Udah bagus tanpa bunga. Nah, ya kan? Jadi itu hidup dengan penuh tuntutan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut. Aduh, luar biasa Tuhan kita ini. Ya. I love you just because of love, nothing else. Jadi stop complaining and expecting returns. Jadi kalau cinta itu memberi, saudara. Nah ini saya ngeri hari Valentine malah menjadi hari putusnya banyak hubungan cinta kasih di dunia. Aneh kan? Hari Valentine karena diterjemahannya salah. Hari Valentine dibilang ini, hari menuntut kasih sayang dari kekasihmu. Gitu. Jadi pas hari Valentine, dia langsung siap-siap bangun pagi nih para istri, wanita lihat. Gue mau lihat-lihat nih. Ada apa di tasnya nih ya. Terus nggak ada apa-apa. Ngambek. Katanya cinta gini. Nggak kasih apa. Nah itu udah salah mengartikan hari Valentine. Yang sebetulnya hari Valentine apa? Hari untuk kita menunjukkan kasih sayang kita kepada kekasih kita. Bukan sebaliknya. Memang manusia itu egois. Semua self-oriented. Hari Valentine jadi pikirnya menuntut. Akhirnya jadi berantem. Betul gak? Coba pikirnya, yang penting, aduh besok aku mau kasih apa sama suamiku ya. Kayaknya suamiku tuh sukanya ini. Wah semua kesukaannya ada di atas meja. Brrr. Untung jangan stroke suaminya kan kaget. Wah. Ya kan? Kayak gitu kan. Jadi hari kasih sayang adalah hari untuk menunjukkan kasih sayang. Kasih itu definisinya adalah memberi. Cuma manusia itu selalu bilang, kasih itu menerima. Udah keliru. Kasih itu memberi tanpa harap kembali. Itu yang benar. Ya. Jadi disadarkan lagi kita, yuk kita menghidupkan cara yang seperti Tuhan sudah ajarkan sama saya dan saudara. Mengasihi hanya karena kita kasih. Love. Not because of anything else. Karena kalau saudara mengasihi kekasih istri atau anak karena ada sesuatunya. Dan sesuatunya biasanya tidak kekal. Betul? Istri cantik tidak kekal. Makin hari makin keriput. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Apa mata saya rusak atau enggak. Saya lihat istri saya makin cantik aja coba. Padahal makin umur makin tua ya Pak Agung. Saya bukannya mau gombal-gombal. Enggak. Memang. Saya nggak tahu dah, Tuhan bikin mata saya begitu kali. Ya udahlah puji Tuhan, tapi saya tanya orang lain bilang istri saya memang cantik. Kalau enggak mata kalian rusak. Yeah. Oke. Nggak bercanda ya. Tapi memang benar mesti periksa mata kayaknya. Oke, jadi to love just because of love. Jadi kita menerima semua kekurangan. Semua kekurangan harus terima. Itu namanya kasih. Bukan mau menerima kelebihan. Tapi menutupi. Makanya ada ayat firman Tuhan, kasih menutupi segala sesuatu. Ya, kalau kita sudah bisa kayak begitu, aduh sedap banget deh. Ya, oke. Yang berikut apa? Ini yang keempat, to love with forgiveness. Ini luar biasa saudara. Sebenarnya kalau kita sudah to love with all your heart, sudah selfless, kita tuh mudah memforgive. Apa yang membuat orang susah memaafkan? Karena orangnya keakuannya tinggi, nempel akunya ini ada di pikirannya. Dia udah bikin aku begini, dia udah begini, aku begini, semuanya aku. Coba kalau akunya dihapus, dia telah menyinggung perasaan siapa ya? Perasaan siapa ya? Akunya nggak ada, betul kan? Jadi salah satu kunci bisa forgive adalah to be selfless, mengosongkan diri. Makanya Tuhan Yesus walaupun di kayu salib sudah dihina begitu oleh orang yang bahkan menerima mujizatnya, dia masih bilang apa? Bapa maafkan mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Kok bisa? Karena dia betul-betul mengosongkan diri. Dia tidak mengingat dia itu Tuhan pencipta loh. Dia itu ini enggak ada. Makanya seorang ibu bisa sabar sama anaknya karena dia sudah lupa, bukan lupa ingatan, lupa status dia. Ini mama di kantor direktur keuangan, semua orang sampai begini sama mama. Kamu berani kurang ajar. Tapi tuh lihat kasih ibu itu sampai betul-betul selfless.
Dia nggak bawa-bawa itu status dan segala macam kepada anaknya. Ya, jadi there is no mistake too small or too big to forgive in the past, present, and the future. Kalau kita betul-betul mencintai dengan forgiveness, nggak ada hal yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu sering. Kita akan selalu mengampuni. Ya, makanya salah satu rahasia kenapa rumah tangga Kristen seharusnya tidak ada perceraian karena adanya unsur forgiveness ini. Biasanya kan bubar karena sudah nggak bisa forgive. Betul gak sih? Sorry, aku sudah tidak bisa terima lagi. Kamu udah terlalu sering begini begitu, ya. Jadi Tuhan bilang apa? Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive us the Lord forgave you. Makanya dalam doa Bapa kami apa? Bapa, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Luar biasa. Jadi di dalam rumah tangga tidak boleh ada kepahitan. Tidak boleh. Seringkali kalau udah ribut keluar deh. Gitu kan. Semua kepahitan. Ternyata kita belum forgive. Jangan. Karena itu menjadi bom waktu dan itu menjadi racun dalam kemesraan hubungan kita. Kita harus betul-betul forgive. Nah, tapi saya tekankan, forgive itu bukan sama dengan forget. Ya, ada orang bilang itu, forgive and forget. No, it's impossible. Otak manusia bisa forget. Apalagi sesuatu yang sangat menyakiti. Bagaimana kita mau lupa? Betul gak? Justru forgive itu adalah pada waktu kita masih ingat, tapi kita sudah tidak apa? Tidak sakit hati. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Itu yang namanya forgiveness. Apakah saudara pikir Tuhan mengampuni kita karena dia lupa ingatan? Ya, wah ingatannya tajam banget, betul nggak? Ya kan? Semua kesalahan kita terekam. Tetapi forgive-nya dia itu apa? Luar biasa, ya. Jadi jangan mengikuti cara dunia untuk memforgive dengan coba forget, dia coba minum alkohol. Supaya lupa, betul lagi minum alkohol lupa, sampai dia lupa juga nama dia siapa. Namanya orang udah minum alkohol mabok, tapi begitu sadar, ingat lagi, sakit hati lagi. That's not the way. Ya, kalau yang Tuhan ajarkan forgive itu bukan begitu caranya. Walaupun kita remember, tetapi itu sudah tidak menjadi satu dendam atau sakit hati. Jadi biasakan saudara. Memang sulit kalau ditanya begini, mau forgive atau enggak. Tapi kembali kalau saya kebetulan sering jadi mulai ada banyak yang curhat dalam keluarga. Rumah tangga nih banyak yang gak beres sekarang ini. Terus terang, hancurnya dunia ini sebetulnya karena rumah tangga berantakan. Sehingga mereka didik anak gak benar. Jadi akhirnya jadi banyak anak-anak yang gak benar setelah jadi profesional. Karena memang character building segala kan di rumah tidak benar. Ya, jadi suka ada yang bertanya gini, gimana dong kalau suami sudah berselingkuh, KDRT dan segala macam, perlu di forgive nggak? Nah ini saya tekankan, kalau forgive berbeda dengan, berarti saya dipukulin terus. Jadi kalau saya forgive berarti kemarin saya ditendang ya 10 kali ya. Nah sekarang saya forgive berarti saya mesti ditendang 20 kali. Bukan begitu. Forgive itu maksudnya tidak ada dendam, tetapi bukan berarti kita konyol dan bodoh untuk apa? Tidak menghindarkan diri dari hal itu. Betul? Jadi kalau kita dalam rumah tangga mengalami hal itu, kita harus tetap forgive, tetapi saya tidak anjurkan tetap tinggal dekat-dekat. Lebih baik pisah rumah dulu, cari aman. Betul? Ya memang saya terus terang orang yang mengimani menikah itu sekali. Tidak boleh ada perceraian. Tapi kan Tuhan juga maha toleransi. Sehingga Tuhan bilang kalau ada ketidaksetiaan masih boleh. Kalau kita menggunakan tolok ukur kita sendiri, orang bilang nggak adil dong. Kamu enak aja bicara begitu, ya kan? Karena kamu tidak mengalami. Bagaimana kalau yang mengalami? Betul? Jadi ya nggak apa-apa. Kalau nggak bercerai, mendingan udah pisah rumah, hidup single. Nanti topiknya meluas lagi kalau saya bilang wanita bisa hidup tanpa pria. Ya, oke. Lalu yang berikutnya adalah, nah ini penting. To love with honesty. Kita sering dengar ya, kalau orang yang udah dewasa, wah nanti di malam pengantin
Ada bilang, "Saya mau bercumbu, making love," katanya seakan-akan, tidak ada benang sehelai pun yang memisahkan kita, tapi banyak rahasia banget dalam hidup kita. Eee eee, Istri nggak boleh pegang-pegang lihat handphone, ya kan, diumpetin sama suami nih, nggak boleh, karena banyak kerahasiaan. Dan itu tidak sehat. Dalam hubungan cinta kasih tidak boleh ada kerahasiaan, kan begitu? Jadi suami sampai ada istri yang mengeluh gini, suami nggak mau kasih tahu dapat gajinya berapa. Oh mati deh. Jadi suami dapat gaji berapa, istri nggak boleh tahu. Itu bahaya saudara. Kita harus terbuka. Kenapa bahaya saya bilang? Uang itu salah satu senjata ampuh untuk berselingkuh. Mana ada sih wanita yang mau cowok ganteng bokek? Ayo angkat tangan sini. Gitu, nggak makan nggak apa-apa katanya. Wah itu luar biasa gitu ya. Biasanya kalau yang namanya pelakor-pelakor itu karena lihat hartanya, betul nggak? Jadi kalau memang uang itu transparan, istri tahu peredarannya 1 sen pun, saya rasa suami walaupun punya keinginan setidaknya sudah mulai terhalangi, ya kan? Mulai terbendung. Jadi masalah transparansi keuangan ini penting. Tolong cowok-cowok nih, yang biasanya cowok-cowok yang egois, dia anggap dia yang bekerja itu duit dia. No, saya selalu katakan itu satu tim kalau udah rumah tangga. Saya ke kantor, istri jaga rumah. Itu satu tim namanya. Jangan pemain sepak bola gini. Orang yang jaga gawang, yuk nggak ikut main. Saya yang kejar-kejar bola. Kalau nggak ada penjaga gawang, saudara ada bobol terus. Betul nggak? Itu satu tim. Jadi uang bersama. Jangan menganggap ini uang saya. Begitu juga sebaliknya lah. Jadi mesti terbuka. Kalau sama-sama kerja. Suami dapat berapa, istri dapat. Jangan, masa udah menikah gini. Uangku, uangmu. Saya nggak ngerti deh. Apakah itu yang namanya ikatan cinta? Setahu saya cinta itu memberi. Uangku adalah uangmu. Uangmu juga uangku. Jadi bicara honesty bukan hanya soal keuangan, soal unek-unek, soal apapun penting. Kalau ada kita tidak suka apa-apa, Tuhan ada nasihatkan jangan lewat matahari terbenam. Masih ingat gak? Saya kalau sama istri nggak pernah mau ada dendam. Semua selesaikan. Kalau nggak tidur hari ini, nggak tidur sampai selesai. Masalah, jangan dibawa besok. Tapi ada yang kita tahu sampai berbulan-bulan nggak bicara suami istri. Saya nggak tahu nyesel nggak kalau sampai terjadi satu kecelakaan. Yang ada nangis-nangis. Aku salah ini percuma penyesalan seperti itu, betul? Jadi kalau suami nggak suka, istri nggak suka, langsung aja. Karena sehatnya hubungan itu adalah adanya keterbukaan. Komunikasi. Masalah nggak mungkin habis. Ada aja masalah. Banyak faktor. Kita udah sempurna, masalah dari tetangga. Dari teman sekerja. Dari sini banyak sekali. Karena orang banyak yang berdosa sekarang ini. Betul nggak? Jadi kalau kita nggak bisa saling terbuka sama pasangan kita, berkomunikasi, berbincang-bincang, repot. Tidak akan kemana-mana hubungan itu. Jadi sangat enak kalau boleh saling bicara. Jadi banyak sekali saya lihat istri takut sama suami. Dia mau nyampaikan ini takut, entah suami kan. Enggak boleh. Kita sebagai suami harus terbuka, harus terima, tapi juga istri harus bijaksana. Jangan baru pulang turun mobil langsung belum siap, belum. Jadi penting juga mencari waktu yang tepat. Paham ya? Dan cara yang tepat, kan gitu. Kadang-kadang suami paling gak suka diguruin, kamu ngomong dong baik-baik ya. Jadi semua tuh ada metodenya. Tetapi yang namanya keterbukaan itu harus. Ya, kalau saudara sudah mulai ada tutup-menutup itu udah gak sehat. Jadi jangan ada rahasia. Kita mau pergi kemana diem-diem, gak kasih tahu istri. Jangan takut juga suami, bilang aja sama istri. Saya mau pergi nonton bola nih sama temen, kebetulan lagi seru. Tapi karena suami takut, mungkin istri juga terlalu posesif. Nonton bola nggak boleh, akhirnya suami bohong-bohongan kan. Nah ini juga penting, kita juga orang tua harus juga sama anak begitu. Jangan bikin anak jadi takut terus terang sama kita. Paham ya? Jadi harus menciptakan suatu suasana, boleh semua saling terbuka. Itu lebih bagus daripada kita dengar, kok anak saya curhatnya sama ibu sebelah. Sakit nggak Alex coba? Anak kita curhat sama bapak sebelah. Loh kenapa nggak sama saya? Habis saya serem sama bapak saya. Baru ngomong ini, Pak apa? Udah langsung selesai. Enggak ada apa-apa. Cuma baik-baik. Bapak cantik, ganteng deh gitu akhirnya. Padahal dia punya unek-unek. Kan begitu ya. Jadi kita harus saling honest. Cast all your anxiety on him.
Because he cares for you. Jadi kalau kita peduli sama istri, sama anak-anak kita, saling peduli, harus bisa terima dong semua beban curhat yang mau disampaikan. Betul? Terlepas dari benar tidak benar curhatnya ya. Yang penting bolehlah dikeluarkan. Karena orang yang bisa begitu dia akan bahagia loh. Betul-betul. Anak yang bisa begitu komunikasi sama orang tua anak, dia akan menjadi anak yang dewasa, bertumbuh dengan baik. Tidak penuh dengan tekanan. Ya, oke. Yang berikut. To love with empathy. Nah ini penting banget. Ya. Kadang-kadang kita itu terlalu selfish. Kalau apa-apa, ada ribut apa, kita selalu cara berpikir diri kita dulu. Wah, dia bikin saya begitu. Itu selalu pikirannya diri kita. Nggak pernah kita coba menempatkan diri kita ke diri dia. Jadi cara menempatkan diri ke kekasih kita, istri dan anak-anak membuat kita lebih mudah untuk mengerti. Misalkan anak begini, terus kita nggak coba kita pikirin. Coba ya, kalau saya jadi dia, dulu juga saya pernah kecil ya. Oh iya ya, akhirnya kita bisa mengerti. Oh pantas dia begini ya. Jadi kita harus saling menempatkan diri. Harus saling mengenal gitu. Oh suami itu begini, kalau istri itu begini gitu ya. Jadi harus saling berempati. Karena to learn to know each other more and try to understand from her or his side, gitu. Jadi kita harus mengenal, menempatkan diri. Jadi dengan demikian tuh kita bisa lebih saya selalu praktekkan sih. Kayak saya contoh istri ngambek gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau saya berempati ini kasihan juga dia ngambek, susah hati. Udah dah. Selesai deh, maafin saya deh gitu kan gitu ya. Jadi kita coba memikirkan dari sisi dia gitu ya. Harus saling seperti itu, harus saling berempati ya. Karena dengan cara berempatilah kita baru bisa belajar mengerti orang lain gitu ya. Jadi kalau saudara ada yang protes nih sama saya, wah di OCC begini, nggak disediakan minuman berwarna, atau nggak begini, banyak lah misalnya keluhan macamnya, coba saudara berempati jadi saya. Emangnya gampang gitu kan? Ya kan? Ibaratnya emangnya begini. Jadi kalau kita bisa berempati, kayaknya kita bisa saling memaklumi. Ya dah? Begitu ya. Dan ini yang terakhir, tapi juga yang sangat penting sebetulnya, to love with companionship. Jadi saudara perhatikan bahwa pemberian terbaik dari cinta adalah waktu. Dan cinta juga menuntut hanya waktu. Coba kalau lihat orang lagi jatuh cinta berpacaran, kayaknya lengket, maunya deket terus. Betul gak sih? Karena memang itu alamiahnya cinta itu menuntut cuma, kamu deket saya dong terus. Saya juga mau deket kamu dong terus. Betul. Tapi berbahayanya seiring waktu karena kesibukan. Suami sibuk, istri sibuk, masing-masing tidak punya lagi waktu bersama seperti pada waktu jatuh cinta dulu. Ya kan? Pernah gak dengar gini? Tahu-tahu suami menikah sama istri tetangga. Istri menikah sama suami di kantor. Kenapa saudara? Karena tiap pagi suami pergi kerja bareng istri tetangga. Mungkin istri tetangga numpang. Sekalian lewat, nggak apa-apa dong, baik. Itu hati-hati juga. Kita mesti tahu jaga-jaga batasnya gitu ya. Istri kita sering curhatnya sama orang kantor karena jarang ketemu sama suaminya. Akhirnya jangan salahkan. Kalau kok aku baru menemukan baru terisi kekosonganku selama ini gitu akhirnya. Betul nggak? Jadi pesan kita ini adalah bahwa kalau mau kita punya hubungan cinta kasih terpelihara dengan baik, kita harus banyak meluangkan waktu bersama. Makanya yang LDR, saya nggak anjurkan. Kalau sekarang suami istri LDR, suami pulangnya setahun sekali atau bagaimana, lebih bagus banyak berdoa, minta Tuhan kasih pekerjaan lain. Sehingga tidak perlu LDR. Karena saya tanya ya, tujuannya rumah tangga apa sih? Saya mau tanya, tujuannya jatuh cinta apa sih awalnya? Pasti kalau ditanya, aku tidak bisa pisah dengannya, aku selalu mau bersama. Betul gak sih? Apa enggak? Aku lihat uang dolar di matanya. Ya kan? Gitu. Jadi aku mau cinta dia karena aku pengen kaya. Jadi tujuan menikah adalah mau cari harta. Keliru. Harta memang kita butuh uang. Tapi tujuan awalnya bukan itu. Dan sering orang jadi keluar jalur.
Jadi haruslah kita banyak meluangkan waktu bersama, ya. And over all these virtues put on love which binds them all together in perfect unity. Jadi kita sering bersama, lalu creating good memories, tetapi yang paling penting nih saudara, kita suka bertanya, dia udah sering bersama terus, dugem bersama, kemana-mana bersama, kok tahu-tahu cerai juga? Karena bersamanya untuk pelesiran. Yang saya tekankan di sini adalah bersama Tuhan. Itu penting. Saudara, ada nggak luangkan waktu dalam rumah tangga berbakti berdua? Suami istri selalu berbakti setiap hari belajar firman Tuhan. Itu yang penting. Kenapa? Karena kalau kita bersama-sama mencari kepelesiran, itu cuma memenuhi kenikmatan hati. Istri senang, suami senang, tapi tidak ada membawa perubahan. Perubahan dari mana istri dan suami semakin dibikin serupa. Nggak ada. Saudara coba perhatikan ya, saya baru sadari bahwa gini, kalau orang ribut, dua-duanya benar. Cuma bedanya, beda dasar pemikirannya. Iya, coba kalau ini ribut dua orang tuh bilang, Pak benar kan, dia gini-gini, menurut saya, iya benar, karena kamu pakai dasar kamu, dia juga sama benar. Karena dasarnya berbeda. Tapi kalau kita pakai dasar Alkitab, firman Tuhan, lebih bagus kan? Jadi benar dan tidaknya mutlak karena dasarnya sama. Nah itulah kenapa kita suami istri harus banyak meluangkan waktu bersama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan, akhirnya semakin menyatu. Dan dalam segala permasalahan hidup kita selalu mendasari berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan logika kepintaran masing-masing atau keakuan masing-masing. Jadi ini sangat penting. Dan jangan dilewatkan. Kalau saya lihat banyak rumah tangga terancam punah sebenarnya. Karena ini. Apalagi Tuhan sudah berkati. Mulai banyak uang. Ya kan? Dia pelesiran deh. Dia keluar keliling dunia segala macam. Enggak apa-apa. Tapi jangan lupakan Tuhan. Ngerti ya? Karena nanti di dalam kepelesiran itu mungkin saja terjadi. Sang suami menemui lagi jatuh cinta kepada wanita lain. Istri juga demikian. Karena kenapa? Kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi semoga 7 Ways of Loving ini ibaratnya kita jadikan teladan dalam hidup kita. Karena Tuhan juga sama kok selalu mau dekat dengan saya dan saudara. Betul nggak? Apakah Tuhan nggak mau dekat-dekatnya? Tuhan tuh selalu mengetuk dan dia mau kita mengundang dia hidup setiap hari di dalam kehidupan kita. Companionship. Tuhan tahu itu. Untuk memelihara hubungan. Makanya ada hari Sabat ini. Tuhan tentukan walaupun kita sibuk, satu hari mesti ada yuk. Sepakat yuk. Termasuk aku kata Tuhan. Makanya dia juga sepakat di hari Sabat dikatakan di dalam kitab Kejadian pada awalnya Tuhan berhenti. Ya. Dan kalau saudara sadari sebenarnya Tuhan dari sononya sudah memang berhari Sabat. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang bijaksana, tahu artinya cinta. Ya. Sehingga dia sudah menyediakan waktu khususnya untuk bercengkrama dengan semua ciptaannya. Dengan semua kekasihnya kita ini. Jadi biarlah 7 Ways of Loving ini boleh menjadi bagian saudara mulai hari ini. Dan coba praktekkan. Saya yakin coba satu aja. Itu udah pasti membawa perbedaan di dalam hidup saudara sebagai pasangan, atau sebagai keluarga dan rumah tangga. Dan juga kita bisa terapkan di sini sebagai satu OCC family. 7 Ways of Loving itu. Ya, betul? Jadi jangan nggak datang hari Sabat. Karena bisa jadi nggak ada Sabat berikut. Kan begitu? Like there is no tomorrow. Ayo saling ungkapkan nanti kita ya. Salam-salaman bilang terima kasih. Begini, saling menyapa, saling menyatakan kita punya appreciation dan segala macam. Seakan tidak ada hari esok. Ya, kita bersama-sama selalu bersatu. Supaya betul-betul rencana Tuhan dari awalnya. Memberikan rumah tangga, keluarga, kehidupan kita yang berbahagia, sempurna, bisa boleh menjadi kenyataan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Bahwa Engkau tidak hanya memberikan satu perintah atau instruksi atau keinginanmu kepada kami, tapi Engkau membuka jalan, mengajarkan kami, untuk kami boleh mengerti bagaimana kami harus berbuat dan menurut akan teladan-Mu.
Bapa, kami sudah dengar bagaimana kasih-Mu yang sempurna dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau Bapak melalui Tuhan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kami. Supaya kami diberikan kekuatan setiap hari di dalam pergumulan kami untuk menghidupkan 7 cara mencintai ini dalam kehidupan kami. Baik di dalam rumah tangga kami, dengan istri, suami, dan anak-anak. Begitu juga dalam usaha pekerjaan kami. Dengan pergaulan kami, dimanapun kami berada. Agar demikian ya Bapak, semua orang akan melihat Engkau sungguh mulia. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Kami panjatkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin.